Pemirsa, masyarakat Desa Seiraja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menduga adanya penyelewengan dana desa tahun 2019 dan 2020 yang dilakukan oknum kepala desa. Mewakili masyarakat lainnya, Julianto Sinaga, Biston Manurung, dan Saring mengatakan mereka menduga adanya penyelewengan dana desa tahun 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh oknum kepala desa Seiraja. Julianto Sinaga, warga desa Seiraja. Saya Biston Manurung. Warga Desa Seiraja, Dusun Pariklang. Nama Saring, Dusun Baru Desa Seiraja. Nama saya Beni Tambunan. Dusun Pawilama 1. Kami sebagai warga desa Seiraja ingin mengutarakan kekeluhan kami, keresahan kami, Pak. Kami warga desa Seiraja, Pak, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, menduga adanya indikasi penggelembungan dana dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2019 sampai sekarang, Pak. Tidak tersedianya pelang informasi tentang penggunaan anggaran dana desa sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2020, Pak. Kepala Desa Seiraja atas nama Wahid Iskandar Barus atau operator pemerintahan Desa Seiraja tidak terbuka, Pak, atau transparan tentang informasi kegiatan pembangunan di desa kami, Pak, dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2020. Hal ini terbukti bahwa di desa Seiraja tidak ada papan informasi tentang APBDS-nya, Pak. Tidak adanya sosialisasi APBDS sebagaimana yang ditentukan dalam aturannya. Sehingga warga desa minim sekali mengetahui informasi tentang hal tersebut, Pak. BPD atau anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa Seiraja periode tahun 2019 sampai sekarang, Pak. Terbukti adanya informasi bahwa kepala desa dan ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAP pekerjaan kepada anggota BPD yang berusaha menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan keterangan anggota BPD yang bersangkutan, Pak. Kepala desa dalam penunjukan pembentukan tim pengelola kegiatan atau TPK tahun anggaran 2019 sampai sekarang, Pak, dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri yang terkait. Mengingat warga desa menilai bahwa person tim TPK atas nama Roy Afrija Arma, warga Dusun Lubuk Pule 1 yang dibentuk tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang dimaksud. Hal ini terbukti dengan adanya anggota TPK yang ditunjuk tidak mengetahui anggaran dana dalam satu titik pembangunan di desa Seiraja. Tim pengelolaan kegiatan atau TPK tahun anggaran 2019-2020 tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. Nyata, dalam setiap kegiatan pengadaan barang jasa pada setiap paket pekerjaan pembangunan di desa Seiraja selama periode tahun anggaran 2019-2020 di lapangan dilakukan atau dilaksanakan yang bukan dari anggota pemerintahan desa, tetapi dari tim pemborong proyek pembangunan yang ditunjuk oleh kepala desa, yaitu atas nama Asun, warga Dusun Lubuk Pulai 2, sebagai ketua tim pemenangan kades tersebut dan ditunjuk sebagai ketua pembangunan. Adanya kegiatan pembiayaan oleh tim pengelolaan kegiatan dalam setiap pelaksanaan paket pekerjaan yang kegiatannya atau pembiayaannya tidak terdapat dalam RAP pekerjaan. Salah satunya yaitu kegiatan menyewa orang terdekat anggota TPK untuk menjadi pengawas, di mana hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan fungsi daripada tim TPK itu sendiri. Terdapat ketua BPD atas nama Hokman Limbong, warga Dusun Baru, yang senyatanya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai mestinya ketua BPD. Hal ini karena anggaran 2019-2020 tentang dana operasional BPD tidak pernah disosialisasikannya kepada anggota BPD lainnya di desa Seiraja yang diduga adanya tindakan penggelapan anggaran desa 2019 sampai 2020. Jadi termasuk operasional BPD tidak dibayarkan oleh ketua BPD kepada anggota-anggotanya. Adanya dugaan ketua BPD Desa Seiraja tidak mempunyai SK pengangkatan dari Bupati. Diterangkan bahwa ketua BPD beserta anggota lainnya tidak memiliki surat keputusan SK pengangkatan sebagai anggota BPD dari Bupati yang selama ini masih menjabat mendapat gaji.
kasih pemerintahan desa yang diangkat oleh kepala desa Seiraja adalah saudara kandungnya sendiri, yaitu atas nama Muhammad Heru Barus, dan adik iparnya kandung sendiri atas nama Lady Diana Hutagaol sebagai kadus Dusun Pabrik Lama 2. Terdapat informasi bahwa pada saat pengusulan kasih pemerintahan desa atas nama Muhammad Heru Barus, terdapat status yang bersangkutan adalah keluarga kepala desa itu sendiri. Masih terdapat proyek yang sudah selesai pada tahun 2019-2020. Proyek desa tidak ada papan informasi anggaran dana pembangunan tersebut. Untuk anggaran penanggulangan bencana alam strip COVID-19, di sini ada item-item anggaran dana desa dalam laporan APDS 2019-2020 Desa Seiraja. Dalam kenyataannya tidak sesuai dengan pengaplikasiannya di lapangan. Contoh, anggaran dana desa tahun 2019-2020 yang kita duga adalah PITIP, pembelian bola pingpong. Bola pingpong untuk olahraga tenis meja milik desa sebesar 2.500.000. Setelah kita klarifikasi kepada kepala desa yang bersangkutan, mereka mengatakan bahwa bola pingpong tersebut habis dipakai dalam jangka setahun. Pembelian bola poli milik desa, dananya dianggarkan sebesar 4 juta yang bersumber dari dana desa. Dan kenyataannya di desa tersebut, setelah kita klarifikasi langsung terhadap kepala desanya bahwa bola poli tersebut, mereka menjawab habis dipakai dalam 1 tahun. Pembelian bed tenis meja yang bersumber anggarannya dari dana desa sebesar 2.100.000. Tapi kenyataannya kita lihat di lapangan, harga bed tenis meja tidak sebesar itu. Pembelian net poli, dananya dianggarkan sebesar 2.400.000 yang bersumber dana dari dana desa. Kenyataannya net poli tersebut kalau kita lihat di di lapangan tidak mungkinlah sebesar 2.400.000. Jadi masyarakat resah memang adanya dugaan penggelembungan dana. Banyak kegiatan dalam anggaran dana desa tahun 2019-2020 yang dalam pelaksanaan atau realisasinya semestinya terdapat sisa anggaran atau yang disebut dengan silpa. Tetapi tidak dilaporkan. Terbukti dalam laporan keuangan desa tahun anggaran tersebut tidak dicantumkan adanya silpa. Paket pekerjaan fasilitas sumber air bersih milik desa di Dusun Baru dari dana desa sumbernya sebesar 38.842.000 yang telah dikerjakan. Setelah kita hitung di lapangan, ada dugaan adanya penggelembungan dana desa, penggelembungan pembangunan fasilitas air bersih tersebut. Karena kita mengetahui siapa pekerjanya. Paket pekerjaan drainase di Dusun Pabrik Lama 1, sumber dana dari dana desa yang telah dikerjakan tidak melibatkan warga setempat atau dusun setempat, malah menggunakan pekerjaan dari warga yang dihunjuk oleh kepala desa di luar daripada dusun tersebut. Penyediaan inventaris becak sampah milik desa yang sumber dananya dari dana desa tidak difungsikan semestinya, malah digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa tersebut. Digunakan untuk mengangkut makanan ternak kambing milik pribadi kepala desa atas nama Wahid Iskandar Barus. Nanti kita lampirkan bukti-buktinya. Petugas operator becak sampah milik desa itu diperdayakan oleh orang tuanya sendiri dan adik kandungnya sendiri, tetapi tidak difungsikan fungsi daripada armada sampah tersebut untuk mengangkut sampah-sampah masyarakat. Dana penanggulangan bencana alam strip COVID-19 sebesar 98.408.000 yang bersumber dana dari dana desa. Bahwa pengaplikasian dana tersebut tidak sesuai di masyarakat. Pembelian masker tanpa merek, artinya mereka buat sendiri. Penyaluran masker tersebut hanya 2 kali kepada masyarakat desa. Masker sekali.
Dua kali 400 orang. Diperkirakan harga satu masker 5.000. Total dana yang dihabiskan untuk masker 4 juta. Kedua, pembelian produk hand sanitizer yang tidak bermerek atau lisensi Kemenkes. Itu dibagikan kepada warga hanya sekali. Diperkirakan 400 orang warga. Dikalikan, kita prediksi satu produk hand sanitizer yang dibagikan oleh pemerintah desa sekitar 7.000. Total anggaran yang digunakan adalah 2.800.000. Ketiga, kegiatan pengadaan wastafel cuci tangan. Ada 6 titik tempat, yaitu pertama di kantor kepala desa yang berjumlah 1, di rumah ibadah khususnya Nasrani. Di desa kami ada 2 rumah ibadah Nasrani. Setiap rumah ibadah ada 1 wastafel. Dan wastafel di masjid yang terletak di Dusun Baru ada 2 wastafel. Terakhir di musola di Dusun Lubuk Pulai 1 ada 1 wastafel pengadaannya. Untuk pengadaan wastafel tersebut total penggunaan anggaran sebesar 8 juta. Kegiatan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga menggunakan dana sebesar 2 juta. Diperkirakan sebesar 2 juta. Semua total pengadaan wastafel dan pembelian masker dan hand sanitizer tersebut menggunakan anggaran dana desa sebesar 16.800.000 dalam anggaran 1 tahun APBDS dari mulai APBDS 2019-2020. Kesimpulannya, apabila kita melihat item anggaran penanggulangan bencana alam yang tertera di APBDS 2019-2020 sebesar 98.408.000 dikurang yang telah diaplikasikannya 16.800.000, bersisa atau dikatakan silpa 81.608.000. Dan sampai saat ini kami tidak mengetahui atau mensosialisasikannya kepala desa itu tentang silpa penggunaan APBDS 2019-2020. Tidak ada artinya pengumuman silpa. Kedua, jadi pertanyaan bagi warga desa Seraja, ini ada item di APBDS tahun 2019-2020 tentang penanganan keadaan mendesak yang bersumber dari dana desa sebesar 32.400.000 dan masyarakat tidak pernah merasakan adanya anggaran tersebut pengaplikasiannya. Pengelolaan perpustakaan milik desa atau pengadaan buku-buku dan honor daripada petugas taman bacaan tersebut dianggarkan dari dana desa sebesar 6 juta. Padahal tidak ada penambahan buku bacaan atau honor petugas perpustakaan. Dan masyarakat tidak mengetahui adanya perpustakaan di desa itu. Sehingga ini suatu keraguan dari para masyarakat warga desa Seraja. Memang adanya dugaan penggelembungan dana desa APBDS 2019-2020. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami warga desa Seraja bersedia sebagai saksi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atau penyelewengan atau penggelembungan dana desa. Untuk itu kami berharap kepada instansi-instansi terkait untuk menindaklanjuti uraian atau laporan kami ini. Pembangunan memang ada pengaplikasiannya, Pak. Yaitu pertama untuk pembangunan drainase. Iya. Anggarannya ada yang kami yang tertera di APBDS yang bersumber dari Kemendes, Pak. Tetapi kami duga memang ada penggelembungan dananya, Pak. Tidak sesuai dengan besteknya, Pak. Harapan kami untuk instansi terkait, mohonlah agar keresahan masyarakat ini tidak berkepanjangan. Salah satunya, Pak, kami minta mohonlah untuk pemerintahan desa kami ini dibuatkan papan informasi tentang APBDS.
Karena kalau papan informasi APDS yang sesuai dengan anjuran Permendagri nomor 73 tahun 2020 itu kami duga adanya penggelembungan dana desa, tidak transparansi Pak tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut. Semenjak Pak dia memerintah sampai saat ini tidak pernah adanya papan informasi Pak, sehingga masyarakat resah. Bertanya-tanya lagi tuh Pak ya? Bertanya-tanya Pak ya. Nah gitu Pak. Jadi kami mohon Pak untuk instansi-instansi terkait khususnya Kadis PMD agar ibaratnya keluh kesah kami ini ditindaklanjuti Pak. Nah, karena kami ini pun membuat suatu laporan ini atau uraian ini Pak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita Pak. Ini keluhan bersama Pak. Nah, masyarakat bertanya-tanya sampai saat ini Pak, resah karena tindakan oknum kepala desa kami Pak. Berarti masyarakat sendiri pernah mengadakan rapat gitu Pak? Pernah Pak, pernah kita mengadakan rapat Musdes klarifikasi tentang APDS tahun 2019-2020. Tetapi jawaban mereka tidak memuaskan kepada warga karena mereka berkata bahwa ini adalah rahasia negara, kan gitu Pak. Kami minta rapnya Pak, perincian daripada anggaran ini mereka tidak mengasih Pak. Pada saat itu Pak, Musdes itu dihadiri oleh Sekcam atas nama Darwin. Berarti waktu rapat itu tidak ada solusinya untuk menjelaskan gimana dana ini turunnya kemana gitu Pak ya? Iya Pak. Buktinya Pak, kami meminta rapnya Pak, ya kan, supaya transparansi itu berjalan. Tapi mereka menjawab bahwa rap itu adalah rahasia negara. Nah, jadi sempat saya tentang juga Pak, kalau memang itu rahasia negara, acuan Bapak dari mana? Mereka tidak bisa menjawab. Nah, saksinya ada Pak. Kemarin itu hadir satu dari pendamping desa Pak dari kecamatan atas nama Ibu Darlina. Kedua Babin Kamtipmas, Babinsa, BPD, dan terakhirnya itu Pak Sekcam dari kecamatan Pak atas nama Darwin. Kepala Desa Seiraja Wahid Iskandar Barus SPDI saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 November 2021 melalui pesan WhatsApp-nya terkait perihal tersebut menjelaskan bahwasannya pihaknya merasa masalah itu sudah kelar dan sudah diklarifikasi bersama Camat Kasih PMD Kecamatan dan elemen di desa di Balai Desa. Kalau ada penyelewengan pastinya inspektorat lebih tahu Bang, tulis Wahid Iskandar Barus melalui pesan WhatsApp-nya.